Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi anak yang soleh-solehah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas belajar seperti biasanya. Tentunya Ustadz selalu mengingatkan supaya anak-anak selalu melaksanakan pembiasaan kedisiplinan pagi, utamanya yaitu berdoa sebelum belajar. Nah, semangat bagi anak-anak yang pada pagi hari ini sudah mulai pembelajaran secara tatap muka. Juga tetap semangat bagi anak-anak yang masih dalam sistem daring. Semoga besok kita segera untuk dipertemukan. Bagi anak-anak, baik, selanjutnya kita lanjut saja untuk mulai pembelajaran bahwa hari ini kita sudah mulai masuk di tema 2, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Di pembelajaran yang pertama nanti, kita akan mengulas 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Silakan untuk anak-anak segera membuka buku modul, kita mulai di modul halaman pertama. Jadi proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu merupakan negara yang majemuk, tentunya suku, bahasa, kemudian agama, dan lain sebagainya itu sangat beragam dan berbeda-beda. Nah, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi meskipun berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai puncak dari kemerdekaan. Kita lanjutkan, masih dalam modul halaman 1. Jadi setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Tepat pada bulan ini, yaitu bulan Agustus, bertepat pada tanggal 17, itu biasanya rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, ini salah satu wujud dari cara kita untuk memaknai adanya pembacaan teks proklamasi. Nah, adapun di sini teks proklamasi bisa kita lihat di depan kalian masing-masing atau di modul halaman 1. Proklamasi kami bangsa Indonesia dan seterusnya. Nah, ini salah satu teks proklamasi yang dibaca oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Bung Hatta dalam menyampaikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, setelah kalian nanti membaca teks proklamasi ini, silahkan dimaknai. Nah, kemudian coba kalian tafsirkan apa yang kalian pahami dari teks proklamasi tersebut. Setelah itu, apa yang kalian ingin ketahui dari adanya teks proklamasi tersebut. Nah, dari pemahaman kalian, silakan nanti dikerjakan, kemudian dijawab di modul halaman 2. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi makna proklamasi kemerdekaan, kita awali dari pelajaran Bahasa Indonesia dulu, yaitu menyusun kalimat tanya. Nah, menyusun kalimat tanya ini pelajaran Bahasa Indonesia, tentu kita harus memahami dulu ciri-ciri dari kalimat tanya itu kira-kira apa saja. Nah, ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, yaitu diakhiri dengan tanda baca tanya. Nah, anak-anakku, setiap kita melihat atau membaca buku atau materi yang di dalamnya itu ada sebuah kalimat pertanyaan, itu pasti diakhiri dengan kata dengan tanda baca tanya. Nah, itu sebagai tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat pertanyaan. Kemudian ciri yang kedua yaitu kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya yaitu 5W plus 1H. Nah, ini menjadi sebuah rumus. Dari kalimat tanya itu adanya kata tanya 5W 1H. Nah, ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah. Nah, contohnya bagaimanakah, kapankah, apakah, dan seterusnya. Selanjutnya, kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat pertanyaan yang sifatnya itu
membutuhkan jawaban konfirmasi, itu biasanya diakhiri dengan intonasi yang meningkat. Contohnya, apakah hari ini kamu sudah sholat duha? Nah, ini kan jawabannya antara sudah atau tidak. Ini membutuhkan intonasi yang tinggi. Kemudian, kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat. Nah, artinya ketika kita menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban atau tanggapan itu yang dideskripsi secara panjang, maka tidak perlu menggunakan intonasi yang tinggi, tapi menggunakan intonasi yang rendah. Nah, kita ulas tentang rumus dari pembuatan kalimat tanya, yaitu dengan kata kunci 5W1H. Di antaranya yaitu what atau apa, kemudian who atau siapa, selanjutnya when atau kapan, where di mana, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. Nah, di sini ditambah satu kata kunci lagi yaitu berapa. Nah, kira-kira untuk apa dari kata tanya itu fungsi dari kata tanya yang tadi dari 5W1H tadi. Dari kata tanya apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan kata benda. Kemudian siapa itu untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa hari ini kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, itu digunakan untuk menanyakan alasanmu kenapa. Kemudian kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan sebuah penjelasan, suatu permasalahan atau keadaan. Dan tadi ditambah satu kata kunci yaitu berapa, itu biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, untuk berlatih silahkan baca informasi tambahan di modul halaman 2. Kemudian dikerjakan peta pikiran pada modul halaman 3. Nah, anak-anakku, di sini di modul halaman 2 ada bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan nanti anak-anak membacanya dengan teliti. Setelah itu, kalian nanti diminta untuk membuat peta pikiran yang ada di halaman 3. Nah, di sini sudah ada kata kunci apa, mengapa, siapa, dan seterusnya. Nah, maksudnya kalian diminta untuk membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata kunci masing-masing yang ada di kolom. Nah, setelah itu, kalimat pertanyaan itu dibuat yang jawabannya sudah ada di bacaan di sini. Jadi kalau kita menanyakan kapan di sini kata kuncinya kapan ya berarti kalimat pertanyaan yang jawabannya sudah ada di bacaan ini tentang waktu yang ditanyakan ini. Nah, kemudian di kolom isi peta ini itu ditulis jawaban dari bacaan ini. Jadi bukan kalimat pertanyaannya tapi jawabannya yang sudah ada di bacaan ini. Kemudian anak-anakku untuk ini sudah bisa memahami semuanya. Kita lanjutkan. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Nah, jadi bisa dilihat di modulnya halaman 4. Nanti bisa dipahami sendiri. Kita lanjutkan. Ini masih seputar dengan pembacaan teks proklamasi bahwa perjalanan untuk mencapai puncak kemerdekaan bangsa Indonesia itu penuh dengan sejarah oleh para tokoh-tokoh yang berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sampai pada puncak yaitu pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi meski berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di antaranya yaitu dengan adanya proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, jadi dengan itu bangsa Indonesia dianggap sudah bebas dari penjajahan. Kemudian dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan, bebas dari penjajah, dan bisa menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah,
Kemudian makna proklamasi kemerdekaan di sini sudah ada di modul kalian masing-masing, ada 5 poin dari makna proklamasi termasuk juga penjelasannya. Silakan nanti dibaca sendiri-sendiri. Kemudian di sini ada kita tambahi maksud dan tujuan proklamasi, di antaranya yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajah bangsa lain yang waktu itu sebelum bangsa Indonesia memproklamirkan eh, proklamasi itu masih dijajah oleh negara lain. Dan seterusnya, ini ada 6 poin, nanti silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian, masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri. Jadi, anak-anakku, adaptasi atau penyesuaian diri itu sangat penting bagi makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi hewan dan juga tumbuhan itu pun juga perlu beradaptasi. Karena ini salah satu cara untuk kelangsungan hidupnya. Nah, pada kesempatan ini yang perlu kita pelajari yaitu bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Ini sama seperti hewan juga manusia. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, salah satunya yaitu bunga teratai. Nah, silakan nanti dilihat di modulnya masing-masing halaman 5, bunga teratai, termasuk dengan penjelasannya. Tanaman teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, dan seterusnya. Nah, ini salah satu penjelasan tentang adaptasi bunga teratai untuk melangsungkan kehidupannya supaya juga berkembang biak dalam kehidupannya. Sehingga baik tumbuhan, hewan itu memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi cuaca atau keadaannya masing-masing. Selanjutnya, perhatikan lingkungan rumahmu. Bagaimana tanaman di sekitar rumahmu beradaptasi? Nah, coba nanti kalian mengambil salah satu tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Silakan nanti diamati, kemudian dikerjakan sesuai dengan peta pikiran berikut. Nah, tugas dikerjakan di kertas. Nah, silakan nanti kalian mengerjakan tugas ini di kertas, kemudian membuat peta pikiran seperti di sini, yaitu jenis bunga ini ditulis nama bunganya apa, atau tanaman atau tumbuhannya apa. Kemudian dibuat, kalian diminta untuk membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya itu ada pada tumbuhan atau tanaman yang kalian amati tadi, sesuai dengan kata kunci tadi. Nah, setelah itu silahkan jawaban kalian ini dipoto, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada pepatah, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Nah, luar biasa. Jadi dengan adanya perbedaan itu merupakan anugerah. Karena kalau kita semua di dunia ini memiliki karakter, bentuk, dan semuanya sama, maka itu tidak akan terjalin sebuah kehidupan, tapi akan menjadi sebuah kemunahan. Nah, mungkin itu anak-anakku pada kesempatan ini dalam pembelajaran daring. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kami bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.